Dan taubat ini hanya boleh dilakukan kalau nyawa belum sampai di tenggorokan. Kalau nyawa sudah sampai tenggorokan, maka taubatnya sudah terlambat. Kemudian yang kedua, matahari belum terbit dari arah barat. Kalau matahari sudah terbit dari arah barat, maka juga sudah terlambat. Nabi bersabda, Innallaha yuqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya hamba selama nyawa belum sampai tenggorokan. Lebih lanjut lagi beliau bersabda, man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Maka penuhi taubat tersebut. Ada 3 jika terkait dengan hak Allah yang perlu kita penuhi. Kalau terkait dengan hak sesama maka ada 4. Pertama adalah tadi berhenti dari maksiat, yang kedua adalah menyesal, yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi di waktu yang akan datang. Nah, yang keempat, jika terkait dengan hak adami maka selesaikan atau minta maaf. Minta maaf itu tidak cukup dengan ucapan lisan, tapi harus dilihat kesalahan kita dalam hal apa. Karena kesalahan kedzaliman kita kepada sekitar kita itu tak lepas dari salah satu dari 3 hal. Yang pertama adalah ad-dima, urusan darah. Ditambah no, ngantem, bonyok, maaf. Tambah ke ya, masuk yang maaf tok. Nah cepet. Jadi harus ditambah ke, diobatkan. Tidak cukup minta maaf, selesaikan hubungan sesama manusia, ganti rugi. Apalagi mantem untune rompal. Kira-kira apakah cukup minta maaf? Tidak. Selesaikan yang terkait dengan hak adami. Jadi tidak cukup kemudian saya berikrar untuk saling memaafkan. Enak men. Ya, itu boleh sih kalau ikhlas. Tapi biasanya ikhlas enggak? Begitu diantem untune rompal, lalu kemudian kami berikrar untuk saling memaafkan begitu. Ya, itu bagi yang mukul mungkin bisa, bagi yang dipukul enggak bisa. Ya, keloro-loro. Maka harus diselesaikan, urusan darah harus diselesaikan. Kemudian yang lain selain urusan fisik harus diobatkan. Yang kedua urusan amwal, urusan harta. Urusan harta ini kalau dalam bertobat hartanya harus dikembalikan atau diganti. Nah, jadi marah-marah gelasnya dibantingi, habis sudah gelasnya itu, lalu bilang saya minta maaf. Nah, pripun Pak? Nggak sengaja kok marah. Baik, handphonenya dibanting pas marah-marah. Setelah itu bilang saya minta maaf. Itu bagi yang minta maaf bisa, tapi bagi yang memaafkan bagaimana? Nah gitu. Baik. Maka harus diselesaikan urusan hak adami. HP yang dirusak harus diganti, gelas yang dirusak harus diganti. Di jalan marah-marah, tahu-tahu spionnya orang dipukul sampai lepas. Setelah itu kemudian minta maaf. Perlu tidak ganti spionnya? Perlu. Kenapa? Karena ini urusan hak adami, urusan darah harus urusan harta harus diselesaikan. Selain ngerusak tadi, mencuri, lalu kemudian mau minta maaf, perlu enggak curiannya dikembalikan? Perlu. Nyuri mobil, lalu bilang, Pak kemarin yang nyuri mobil saya minta maaf. Nah, ya serang apa tak ngapura gitu ya. Ini luar biasa kalau ada orang yang seperti itu. Ya enggak apa-apa, mudah-mudahan untuk kamu bermanfaat gitu kan. Nah, ini khawatir saya kalau ada yang seperti ini jadi inspirasi maling yang lain. Oh di sana kalau dimaling besok minta maaf boleh. Nah, besok ada maling lagi. Kemarin mobilnya toh Fortuner, besoknya nah, apa yang diambil? Nah, ya, mobil yang lain diambil lagi, motor yang lain diambil lagi. Lama-lama semuanya diambil terus. Enggak apa-apa saya maafkan, enggak apa-apa saya maafkan, habis nanti. Baik. Termasuk korupsi ya Pak? Ya, termasuk korupsi, harus dikembalikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza faraqar ruhul jasada," kalau roh itu terlepas dari jasadnya,
bari'um min salasah dakhalal jannah, lepas dari 3 perkara dia masuk surga. Tapi kalau 3 perkara ini tidak lepas, maka dia tertahan. Apa itu yang tidak lepas? 1, minat daini, hutang. Jadi kalau masih punya hutang harus diselesaikan. 2, wal ghulul, korupsi. Korupsi harus dikembalikan. Yang ketiga, kibri, kesombongan. Jadi di situ Nabi menyebutkan kalau kita masih punya hutang, hutang diselesaikan. Kalau punya korupsi dikembalikan. Kemudian sombong, ini juga termasuk sebab yang tertahan masuk surga. Maka urusan hak adami perlu diselesaikan ketika kita hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena urusan hak adami ini tidak akan clear kalau belum clear di dunia. Tidak akan selesai kalau di dunia belum selesai. Maka penyelesaian di akhirat itu tidak dengan kata damai, tetapi dengan dosa, dengan siksaan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik, atau barter dosa dengan pahala sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih.